Assalamualaikum semuanya. Tahu cuma modal 15 ribuan aja jadi sebanyak ini. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin anggur merah. Ini nggak tahu ya anggur merah atau anggur ungu ya teman-teman ya. Setahu aku sih ini jenisnya anggur merah ya. Harganya 20.000, dapatnya satu pack ini. Tapi aku nggak tahu satu pack ini tuh berapa gram ya teman-teman ya. Tuh bentukannya kayak gini. Jadi ini kita timbang dulu keseluruhan. Jadi 20.000 ini aku nggak tahu dapatnya berapa gram gitu ya. Jadi ini kita keluarin dulu. Kita siapin timbangan. Kita timbang semuanya keseluruhannya. Ini dapatnya berapa gram ya. Jadi 20.000 ini ternyata dapatnya 400 gram. Lumayan ya. Tuh bener-bener bisa lihat sendiri. Ini udah aku timbang kurang lebih lah ya. Anggap aja ini 400 gram. Jadi kita langsung aja nolin dan kita timbang 200 gram. Ini udah dapat 200 gram segini. Kita langsung aja sisihkan dan kita siapin air. Ini aku bakalan tunjukin bener-bener semua step by stepnya biar kalian nggak gagal ya bunda-bunda ya. Ini jadi cukup dicuci seperti ini aja. Aku sih nyucinya cuma sekali aja. Karena apa, nanti kita lap-lap pakai tisu gitu lumayan banyak ya. Jadi buat tang hulu itu kita nggak boleh pelit tisu. Waktu aku mau buat ini aku cek dulu stok tisu. Jadi kalau emang ada tisu di rumah aku bakalan buat, kalau nggak ada tisu aku bakalan skip buat ini. Karena apa? Karena ini resep membutuhkan tisu yang banyak. Biar gak gagal kalian harus sedia tisu yang banyak. Nanti kalian bisa lihat sendiri kenapa harus pakai tisu yang banyak. Tapi kalau bunda-bunda nggak mau pakai tisu, bisa pakai kain lap bersih sih. Pokoknya asal bener-bener bersih, asal buat bener-bener buat makanan ya. Jadi biar hasilnya tuh ya higienis sedikit lah ya. Ini udah aku copotin semuanya dari tangkai. Kita cuci bersih aja seperti ini. Ini nggak terlalu kotor sih sebenarnya. Airnya juga nggak terlalu butek-butek banget ya bunda-bunda ya. Tapi kelihatannya bening, tapi ini banyak kotorannya. Jadi perlu banget dicuci sebelum kita recook ini. Ini kalau udah seperti ini, kalau udah bersih, kita langsung aja siapin penirisannya. Tirisannya langsung di tisu ya. Jadi kalau teman-teman sabar nih orangnya ya dikeringin tanpa tisu juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita nunggu dia kering tanpa pakai tisu keburu layu untuk si anggurnya. Jadi di sini biar dia cepet kering, aku udah tumpuk-tumpuk tisu lumayan banyak nih. Kita langsung aja taruh di tisu seperti ini. Tuh kita tirisinnya langsung di atas tisu biar dia tuh cepet-cepet kering gitu loh bunda-bunda. Jadi tang hulu itu tipsnya buahnya harus bener-bener kering, nggak bisa kalau masih ada air sedikit aja. Jadi ini kita tiriskan atau kita keringkan kurang lebih seperti ini. Tuh bunda-bunda bisa lihat sendiri. Bener-bener harus kering ya biar nanti gulanya bisa nempel. Biasanya kalau ada kegagalan itu karena si airnya tuh masih banyak yang nempel di anggurnya. Ini kemarin aku pernah buat sekali, udah 5 tahun yang lalu kayaknya. Aku tuh selalu bilang tang hulu itu tuh susah gitu, nggak bisa gitu. Tapi sekarang ini aku nyoba lagi, ternyata tang hulu itu butuh tips, bukan susah tapi dia butuh tips ya. Jadi tipsnya satu, harus bener-bener kering. Kalau udah kering kita langsung aja tusuk satu persatu seperti ini. Ini nusuknya aku pakai tusuk sate aja. Pengennya aku isi 6 tadinya, atau 5 atau 6 gitu ya. Cuman karena ini tusuknya aku tuh pendek banget, jadi aku isi 4 aja. Ini di pasar malam isi 6 harganya 15.000. Jadi ini tuh bener-bener kayak ngebongkar resep abang-abang yang jualan di pasar malam itu kenapa bisa mahal banget. Ternyata setelah aku buat ini tuh bener-bener bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tuh cara ngerawatnya juga agak repot ya bunda-bunda ya. Kalau emang ada yang ini ditusuk nih pasti airnya keluar kan. Kalau airnya keluar itu cepet-cepet langsung dilap biar hasilnya nanti nggak gagal ya. Jadi kalau udah ditusuk kayak gini kan airnya pasti keluar tuh, itu dilap lagi ya. Ini udah selesai aku tusuk semuanya untuk 200 gram tadi, jadinya 6 piece. Kita sisin dulu, kita siapin timbangan lagi nih. Kita siapin timbangan, kita timbang gula.
Ini langsung aja di teflonnya kayak gini lah ya, biar hemat tempat. Ini kita timbang gula kurang lebih 200 gram. Ini gulanya nggak harus gula A, nggak harus gula B, yang penting gula pasir aja. Kita timbang 200 gram. Untuk airnya 120 ml. Ini aku masukinnya pelan-pelan karena apa, aku takut kebanyakan gitu loh airnya, jadi pelan-pelan aja pas masukin air, sayang kalau air kebanyakan nggak bisa diambil lagi. Kalau udah, kita langsung aja masak pakai api sedang kurang lebih 10-15 menit. Ini ditunggu aja ya, karena api masing-masing kompor itu beda banget, kadang ada yang gede banget, kadang ada yang kecil banget. Jadi karena kompor itu pasti beda-beda ya, jadi ini ditungguin. Nanti kalau dia tuh tiba-tiba kental, kita bisa langsung aja cek ya. Kalau pengen lebih amannya lagi, pakai api sedang aja teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, gulanya aku tuh udah mulai kental, tapi ini jangan asal langsung ini ya, langsung dicelup ya. Kita tes dulu, kita siapin air 1 gelas ya, kurang lebih 200-300 ml air. Ini kita siapin air kayak gini, terus kita teteskan gulanya. Kalau gulanya sekali tetes kayak gini udah beku, ini udah beku kayak gini, itu tandanya udah siap dicelup ya. Jadi kalau masih benyek-benyek itu tandanya belum siap, tapi ini tuh udah beku, udah mengkristal gitu loh. Jadi sekali tetes itu udah mengkristal. Jadi kita langsung aja ambil anggur ini yang udah bener-bener kering tadi, langsung aja kita siram-siram seperti ini. Aku lebih rekomendasi dicelup ya, cuman karena gula aku tuh sedikit dan teflon aku gede, jadi nyelupnya agak sedikit susah. Jadi aku cuman bisanya disiram-siram kayak gini aja tuh. Ini kalau bisa langsung ditusukin kemana gitu teman-teman. Kalau ditaro itu biasanya lengket, jadi biar dia nggak lengket, ini langsung ditancepin ke styrofoam gitu. Dan aku nggak rekomendasiin disiram 2 kali ya, soalnya kalau disiram 2 kali jadinya tebel banget ya. Nggak masalah sih tebel banget, karena ini tuh crispy ya, jadi nggak alot, jadi ini tuh aman banget. Jadi kalau buat teman-teman yang mau buat ini aman banget. Ini tuh crispy, bukan yang alot gitu loh. Ini kita ulangin sampai habis. Jangan lupa kalau emang teksturnya udah pas, udah mengkristal gini, apinya dikecilin, jadi jangan dimatiin ya. Kalau dimatiin nanti gulanya cepet banget kakunya, jadi biar dia nggak cepet kaku atau nggak cepet keras, apinya dikecilin banget, bener-bener kecil biar dia nggak gampang gosong. Jadi kita prosesnya ini tuh harus cepet gitu ya, jadi cepet-cepet gitu. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak perlu nunggu lama, pokoknya harus disiram-siram terus. Kalau bisa biar cepet itu dicelup-celup, cuman karena ini tadi tempat aku kegedean ya, jadi nyelupnya agak sedikit repot. Disiram-siram terus aja kayak gini. Bunda-bunda bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri, gampang dan simpel banget. Jadi kalau bunda-bunda masih gagal nih, cobain resep ini, dijamin cuman 2 bahan aja jadi kayak gini ya tuh. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini bener-bener nggak lengket ya, jadi ini tuh bener-bener 100% jadi. Dan ini tadi ada salah satu dari si tanghulu aku tuh jatuh, dan alhasil nanti aku bakal tunjukin, jatuh sedikit, kebentur sedikit aja dia tuh pecah teman-teman, karena emang ini tuh ini nggak lengket tuh kayak gini nih. Ini jatuh sedikit aja dia udah pecah. Dan kalau dimakan di gigi tuh nggak nempel. Kemarin aku beli segini 15.000, dimakan itu di gigi tuh kayak nempel gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian beli kemahalan mending buat sendiri deh, caranya simpel. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh sekali gigit pecah, nggak nempel di gigi. Jadi ini berhasil ya. Jadi buat teman-teman yang suka gagal buat tanghulu, cobain resep aku, dijamin anti gagal. Cukup segini aja video aku. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku.